Sebuah kebakaran terjadi di sebuah perumahan rakyat di distrik Sanxia, kota New Taipei tanggal 11 dini hari. Api terkendali oleh pemadam kebakaran dalam 20 menit tapi tetap mengakibatkan 3 orang meninggal, termasuk pemilik rumah dan 2 anaknya. Kemudian ada 4 orang mengalami luka berat, termasuk seorang pekerja migran Indonesia. Kebakaran juga diberitakan terjadi di sebuah apartemen di kawasan timur kota Taichung. Meski tidak ada korban, di lokasi kebakaran ditemukan seorang bocah berusia 2 tahun yang setelah diperiksa tidak ditemukan identitasnya. Menurut ayah biologis bermarga Yen, anak ini dilahirkan bersama seorang PMA kaburan Vietnam yang kemudian hilang tanpa pamit. Sang ayah pun membesarkan anak sendirian, namun karena sibuk belum mendaftarkan kelahiran. Biro Sosial Taichung sudah mengintervensi. 那只是孩子可能在语言表达上面比较限制或许是刺激不够，所以他的语言表达能力比较差。 Menurut statistik CWLF, sejumlah 43 anak tanpa identifikasi dilaporkan pada tahun lalu. 38 darinya adalah pendaftaran pada 60 hari setelah hari lahir dan mayoritas orang tua biologis adalah PMA. 害怕雇主知道所以可能就会偷偷把它生下来甚至可能想办法藏或者是会有这样的一个弃养，或是请同样是移工的朋友代为照顾的情况。 CWLF mengusulkan diberlakukannya sistem atau mekanisme pelaporan proaktif di lembaga medis dan instansi kesehatan untuk mengelak terulangnya situasi serupa. Kaohsiung tanggal 10 menjadi kota pertama yang mengumumkan peredaran kupon revitalisasi. Selain mengadopsi sistem 5 kali lipat, juga menambah bonus $1,000 Taiwan khusus menunjang sektor mamin dan pariwisata. 过去在夜市券、商圈券，还有40抽，我们都已经累积了一定的经验。在这个范围的部分，我们当然也会在。 Menurut Chen, cara penambahan bonus masih belum diputuskan. Pemkot akan mengumumkan kebijakan final dalam waktu dekat. Sementara itu, kota Tainan juga sedang merancang kebijakan bonus sendiri untuk menstimulir konsumsi. 对于每一个这样的一个店家，我们提供这样登录的发票，然后我们来做双倍送这样的一个活动。那首奖呢，目前呢，我们大概有神秘大礼。 Pandemi telah menimbulkan dampak terhadap banyak bisnis dan warga. Menstimulir konsumsi adalah arah kebijakan yang tepat, tapi harus ditargetkan pada bidang selayaknya untuk memastikan keuntungan terbesar bagi semua pihak. Taiwan melaporkan penambahan 12 kasus lokal, 4 kasus impor dan 2 kasus meninggal akibat COVID-19 pada 11 Agustus. Dari kasus lokal yang terbanyak yakni 6 kasus tercatat di kota New Taipei. JICC juga mengumumkan pendaftaran penyuntikan vaksin Medigen produksi Taiwan sendiri akan dimulai tanggal 16. Sehubungan dengan meredanya lonjakan pandemi, operasi kereta api mini Gunung Alishan yang terhenti 3 bulan dipulihkan tanggal 10. Tapi dalam 2 pekan mendatang, hanya 1 rute pulang pergi akan dioperasikan per hari dengan penumpang maksimum 108 orang. Sedangkan untuk jalur Chushan, Shenmu dan Chaoping juga ada pembatasannya. Di lain pihak, pendakian di cagar ekologi Gunung Yishan juga telah secara parsial dibuka kembali tanggal 10. Pembukaan termasuk 4 jalur menuju puncak dan 11 zona perkemahan, tapi jumlah pendaki maksimum per hari adalah 60 orang. Menyantap minuman kocok dingin pada hari panas memang menyegarkan, tapi belakangan Departemen Kesehatan Pemkot Taipei menemukan minuman dingin dan es yang digunakan di 10 toko minuman tidak memenuhi syarat kebersihan dan mengandung bakteri Escherichia coli eksesif, termasuk toko ternama seperti Chun Shui Tang, He Cha Lou, dan Qingyuan. Menurut Depkes, 10 produk ditemukan tidak memenuhi kualifikasi dan mengandung bakteri eksesif dalam pemeriksaan ulang, seperti teh Tie Kuan Yin dingin dari Chun Shui Tang, teh He Ting dari He Cha Lou, dan es krim susu kedelai dari Taiwan Real Soy. Menaati regulasi, Depkes pun mengenakan denda sebesar $30,000 bagi setiap pelanggaran. 就是大肠杆菌的这个生菌数超标的话，最常见其实这是一个急性肠胃炎的表现，可能会造成严重的腹泻，甚至有可能会有败血症的可能性。 Semua pelaku usaha menegaskan akan meningkatkan frekuensi pemeliharaan rutin untuk alat pembuat produk dan secara proaktif mengulangi pemeriksaan keselamatan makanan setiap tahun.